Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya, ini Pascal dari Neutrality Studies. Dan hari ini saya kembali berbicara dengan Dr. Michael Rossi, seorang dosen di Rutgers University dan profesor tamu di Fordham University, Pace University, serta Webster University di Tashkent. Michael mengajar ilmu politik dan hubungan internasional, dan dia adalah pembawa acara saluran YouTube Michael Rossi Policy, di mana ia menerbitkan sumber-sumber primer yang sangat berharga, terutama pidato dan wawancara berbahasa Rusia. Beberapa jam yang lalu, ia mengunggah presentasi yang sangat menarik dari Vladimir Putin yang disampaikan di Tiongkok. Sebuah konferensi pers di akhir pertemuan Organisasi Kerjasama Shanghai dan pertemuan umum selama 4 hari di Tiongkok. Of 4 days in China, so these kind of sources are always very valuable. Sumber-sumber seperti ini selalu sangat berharga untuk didengarkan dalam nada aslinya, karena Michael juga tidak mendabingnya, melainkan memberi subtitle. Saya sangat merekomendasikan untuk melihat kanal-kanalnya. Michael, selamat datang kembali. Pascal, selalu senang berbicara denganmu. Terima kasih banyak telah mengundang saya kembali ke kanalmu. Terima kasih juga sudah kembali online. Karena begitu banyak hal telah terjadi dalam, katakanlah, 2 bulan terakhir ini dalam hal politik, kekuatan besar, dan pertemuan-pertemuan. Dan tentu saja, yang terbaru adalah pertemuan SCO. Kita mungkin perlu membicarakan ini sedikit. Apa yang bisa kita pelajari tentang arah politik dunia? Bisakah kamu memberikan kesanmu tentang rangkaian pertemuan tingkat tinggi, termasuk di Washington, Anchorage, dan sekarang di Tiongkok? Washington, including Anchorage and now China. We are in such a unique. Maksud saya, kita sedang berada di era yang sangat unik, Pascal. Awalnya saya hanya ingin berkomentar tentang kerjasama Shanghai, tapi Anda meminta saya untuk memperluas ini ke KTT Anchorage, dimulainya kembali pembicaraan antara Rusia dan Amerika Serikat. Maksud saya, jika masih ada keraguan bahwa kita sedang berada di era multipolar, saya ingin sekali mendengar argumen tandingannya. Anda maksud multipolar, kan? Multipolar, ya. Apa yang saya katakan tadi? Unipolar. Oh, maaf. Izinkan saya mengulangi sekali lagi. Oh, I'm sorry, but let me rephrase that once again. If there is any doubt that we are in the multipolar world. Jika masih ada keraguan bahwa kita sekarang hidup di dunia multipolar, saya ingin sekali mendengar argumen yang sebaliknya. Ya, benar sekali. Satu-satunya orang yang mungkin akan berargumen bahwa kita masih hidup di dunia unipolar adalah para analis Amerika, yang masih sangat ingin Anda percaya bahwa kita masih berada di era 1990-an, atau mereka yang mengabaikan SCO atau pertemuan-pertemuan turunan seperti BRICS atau apalagi Uni Ekonomi Eurasia, Stain Preliminary Skada, Upordis Memang in Europe, NATO, atau Aliansi Transatlantic. Union, NATO, or the Transatlantic Alliance. It's good that you're also mentioning these other initiatives. Bagus sekali Anda juga menyebutkan inisiatif-inisiatif lain ini, karena dunia multipolar bukan hanya BRICS atau hanya SCO, bukan. Ini adalah gabungan dari semua forum tersebut. Ditambah fakta bahwa sekarang bukan lagi keputusan dari sekelompok kecil negara yang kemudian menentukan arah ke depan. Menurut Anda, apa saja pilar-pilar yang kini mulai muncul sebagai dasar bagi dunia multipolar? Upon which the multipolar world rests. So, the prevailing. Jadi, seperti yang Anda tahu, penilaian yang berlaku di bidang hubungan internasional, dan Anda tahu, setiap akademisi HI yang kredibel akan mengatakan hal ini, baik itu John Mearsheimer, Stephen Walt, Glenn Deason, Nikolai Petro, atau bahkan saya sendiri, akan mengatakan bahwa dunia saat ini tidak didominasi. Saya ingin mengatakan tidak didominasi, dan juga tidak dikendalikan, tetapi dipimpin oleh sejumlah kekuatan regional yang diintahaju setelah pemberian sekitar masuk Amerika Serikat. ES merupakan kekuatan besar, meskipun ayunan satu kekuatan yang duata, dua mendimamstrok kelompok kekuatan multipolar yang lebih besar. In the larger group of multipolar powers. Along that we would have Russia and China, India. Selain itu, kita juga akan memiliki Rusia dan Tiongkok, India, Brasil, Indonesia, Iran, dan Afrika Selatan. Saya hanya menyebutkan negara-negara yang berpengaruh. Saya rasa tidak ada yang benar-benar meragukan pengaruh global negara-negara seperti Tiongkok atau Rusia. Namun, negara-negara seperti India, tentu saja Indonesia dan Afrika Selatan, Brasil, bahkan Turki juga dalam hal ini.
Dan hal penting yang perlu dicatat, Pascal, dari semua destak melasawati TSTO therein speri Tiongkok, Maltamord, bukna anti-barat. Ini hanya ton barat. Namun buk otorkat sasir ang tidak inherent kus ibarat, AS, Inggris, ait sate. The US, the UK, or others. It's, from what I have gathered, a number of countries. Dari yang saya pahami, sejumlah negara telah memutuskan untuk berkoordinasi dan bekerja sama di berbagai bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya secara multilateral, terlepas dari apakah Barat ingin terlibat atau tidak. Saya juga harus menambahkan satu hal lagi. Dalam beberapa minggu terakhir, kita telah menyaksikan sejumlah pertemuan puncak dan konferensi internasional besar. Pertemuan AS Rusia di Anchorage, Permainan Festijn de Tiwi en Imrodindikauer, en Rimalis Puni Europa, yang Green Messepa World Galicia. Dan saya pus tuikith sedikit personal, sejauh amit tikwan verso core. Itan? A little bit more personal as far as our viewers are concerned, right? Many of our viewers come from Europe. They come from Banyak penonton kami berasal dari Eropa. Mereka berasal dari Amerika Serikat, mereka berasal dari Amerika Utara. Penonton kami tidak selalu anti-Barat, tetapi saya ingin berpikir bahwa sebagian besar penonton dan pelanggan kami sedikit kritis terhadap jenis konten, pendekatan neoliberalisme dan neokonservatisme terhadap dunia, yang masih mendasarkan gagasan bahwa Barat adalah yang terbaik, dan sisanya harus mengikuti dan menjadi, Anda tahu, mitra atau tidak memikse dan dianggap sebagai saingan. Menurut saya narasi seperti marthusang. Setiap kiri diteza dua besar yang besar kita percaya berburu itu magor. Yang pertama itu, apa yang disebut sebagai sisanya? Number one, the so-called rest, and this is just a very general. Dan ini hanyalah kumpulan umum negara-negara non-Barat yang sebenarnya tidak menunggu aliansi Barat untuk mengundang mereka kembali ke komunitas bangsa-bangsa, melainkan mereka melakukan hal-hal mereka sendiri. Mereka menciptakan usaha kerjasama mereka sendiri. Mereka membentuk prospek masa depan mereka sendiri di luar Barat. Dan hal kedua adalah para pemimpin Uni Eropa tampaknya lebih bersikap reaksioner daripada progresif. Saya tidak melihat mereka sebagai pemimpin. Saya hanya melihat, merespons apa yang sebagian besar sudah diputuskan antara Trump dan Putin atau oleh dunia yang sedang berkembang mengenai apa abad ke-21 di masa depan. Over how the future 21st century is going to look. I completely agree with your assessment here. Saya sepenuhnya setuju dengan penilaian Anda di sini. Pertanyaan di benak saya adalah, apakah ini merupakan fenomena baru, atau kita sekarang sedang menyaksikan hasil dari sesuatu yang telah berlangsung lama? Anda tahu, sekarang tahun 2025, dan ini adalah peringatan 70 tahun Konferensi Bandung. Bagi saya, Bandung benar-benar merupakan momen penting di mana, untuk pertama kalinya, ada pertemuan negara-negara yang bukan Eropa. Pada akhirnya, saya menganggap Amerika Utara sebagai bagian dari transatlantik, dan Eropa karena mayoritas politiknya didominasi oleh orang-orang yang merupakan keturunan para emigran. Orang-orang yang kemudian melakukan genosida di benua Amerika Utara dan menggantikannya. Dan begitulah seterusnya. Lalu kita mengalami 600 tahun secara keseluruhan. Kita mengalami 600 tahun dominasi Eropa-Amerika atas seluruh dunia. Dan 70 tahun yang lalu, kita mulai melihat bagaimana hal itu mulai berubah. Tetapi perubahannya sangat-sangat lambat. Neokolonialisme selama Perang Dingin benar-benar terjadi. Anda tahu, menekan orang-orang di Indonesia, dan pada dasarnya di setiap negara Amerika Selatan, di setiap negara Afrika, memiliki neokolonial langsung atas infrastruktur dan ekonomi. Dan di Asia Tenggara, tentu saja, terjadi perang besar untuk menegaskan kembali dominasi dengan dalih kita harus melawan komunisme. Yang pada akhirnya, seperti yang kita lihat 50 atau 60 tahun kemudian, para presiden AS justru dengan senang hati membuat berbagai kesepakatan dengan Vietnam Utara, dengan Vietnam komunis, dengan Tiongkok komunis. Jadi, hal ini memberikan sudut pandang yang sama sekali baru tentang bagaimana Perang Dingin, juga tentang apa yang sebenarnya diperebutkan dalam Perang Dingin. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, mengapa negara-negara ini
negara non-Eropa, non-transatlantik, sekarang mampu menegaskan diri mereka jauh lebih kuat dan menciptakan realitas yang benar-benar membuat kelompok dominan lama menjadi reaksioner. Sementara selama Perang Dingin, menurut saya, mereka tidak bisa. Itu memang gawat toughly. I think they weren't. That was a different dynamic. I mean, just this question alone will elicit a 45 Maksud saya, pertanyaan ini saja bisa memicu jawaban selama 45 menit. Anda tahu, ini lebih seperti kuliah akademis daripada apapun. Jawaban singkatnya adalah, hadirin sekalian, selamat datang di dunia yang dihasilkan oleh globalisasi pada tahun 1990-an. Selamat datang di dunia ini. Selamat datang di dunia multipolar. Selamat datang di dunia pasca unipolar. Dari mana saya harus mulai? Ada begitu banyak hal yang perlu diperhatikan di sini. Dari perspektif dunia berkembang, Global South, apapun istilah yang ingin kita gunakan, kita memakai banyak istilah. The rest, Global South, dunia berkembang, emerging periphery. Semuanya kurang lebih berarti sama. Tapi Anda benar sekali tentang gagasan bahwa ini sebagian besar adalah dunia non-barat, bukan? largely the non-Western world, right? The major participants in the Shanghai Cooperation. Peserta utama dalam KTT kerjasama Shanghai yang baru saja selesai, kecuali kepala negara dari dua negara Eropa, Slovakia dan Serbia, keduanya dianggap oleh Uni Eropa sebagai negara paria, sebagai negara yang berpotensi menjadi masalah, bukan? Dan ini, Anda tahu, saya tidak akan membahas, dan saya juga tidak akan membelah politik atau kebijakan Robert Fico atau Alexander Vučić. Mereka adalah diri mereka sendiri, tapi mereka memang hadir, bukan? Mereka ada di Shanghai, dan mereka sebagai besar berstatus bagi anggap pengamat tegabas berada besar, seperti Rusia, Tiongkok, India, Indonesia, Stanks, Uzbekistan, Iran, Turki, Armenia, Azerbaijan, dan sebagainya. Armenia, Azerbaijan, and the like. What we see when I say the Apa yang saya maksud dengan produk globalisasi adalah bahwa dunia, setelah berakhirnya Perang Dingin, pada dasarnya menyatakan bahwa dunia bisa dan seharusnya berkembang melalui mekanisme kapitalisme pasar, industrialisasi, modernisasi, konsumerisme, dan digitalisasi. Inilah yang benar-benar dilakukan oleh negara-negara tersebut. Tiongkok, India, Rusia, Indonesia. Setidaknya 4 negara teratas, hanya untuk menyebut beberapa contoh. Namun, mereka semua telah melakukan modernisasi tanpa melakukan westernisasi. Dan saya juga bukan orang yang, dan saya sudah 25 tahun di dunia akademik, secara terbuka mengatakan, merekomendasikan atau mempromosikan karya Sam Huntington, The Clash of Civilizations. Sam Huntington's work, The Clash of Civilizations, but I'm pretty certain that all of, a good number of our viewers. Tapi saya cukup yakin bahwa banyak dari pemirsa kita sudah akrab dengan karya ini. Namun saya merekomendasikan kepada sebanyak mungkin orang untuk membaca ulang buku tersebut atau membacanya untuk pertama kali. Karena apa yang dikatakan Huntington sekitar 30 tahun lalu terbukti cukup benar hari ini. Yaitu, negara-negara non-barat akan melakukan modernisasi. Mereka akan melakukan industrialisasi. Dan mereka akan menjadi pemain utama di arena global multipolar yang baru. Tetapi mereka tidak akan melakukan demokratisasi. Mereka tidak akan mengadopsi kebijakan demokrasi liberal yang menurut Barat identik dengan perkembangan kapitalistik. Jadi, jumlah negara yang kita lihat menghadiri KTT SCO bersama dengan anggota inti, peserta, dan anggota baru yang ingin bergabung, tidak mengherankan jika banyak orang di Barat memandang mereka sebagai asosiasi otokrasi ketika karakter non-demokrasi. Tapi tidak ada dari negara-negara ini yang miskin, kan? Tidak ada dari mereka yang merupakan negara gagal. Semuanya berada pada tingkat negara berkembang. Dan yang kita perhatikan dalam 25 hingga 30 tahun terakhir adalah bahwa negara-negara bisa berkembang melalui mekanisme kapitalisme korporatis tanpa harus mengadopsi kebijakan demokrasi liberal dan tetap bisa memberikan kualitas hidup tertentu bagi warganya. Dan lihat, kamu tahu maksud saya pernah tinggal di Uzbekistan selama 3-4 tahun, setidaknya dari sudut pandang Barat, itu bukan demokrasi liberal. Saya akan bilang itu lebih merupakan entitas korporatis dari atas ke bawah. Tapi kamu tahu, baik itu Uzbekistan, Kazakhstan, atau Tajikistan, seseorang bisa hidup dengan cukup baik. Maksud saya pasar bebas ada di sana. Konsumerisme juga ada. Kualitas hidup jelas meningkat.
Dan istilah sesuatu yang menurut saya sulit and isn't path, banyak orang di barat. Many in the West have a hard time trying to come to grips with, and that is, can one live in what is... Dan pertanyaannya adalah, bisakah seseorang hidup di negara yang secara relatif bukan negara demokrasi liberal dan tetap hidup dengan sangat-sangat baik? Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa banyak orang bisa dan banyak di dalam SCO, di mana Uzbekistan, harus saya katakan, adalah salah satu anggota pendiri, berada di negara yang lebih berfokus pada konsumerisme dan modernitas ekonomi daripada gagasan demokrasi liberal. Jadi, saya rasa pada titik ini, yang kita sadari adalah bahwa KTT SCO yang berakhir pada tahun 2025 benar-benar berpuncak, lebih dari apapun, sebagai momen kejayaan Tiongkok. Bukan. Tiongkok keluar dari ini sebagai pemenang utama, sebagai pendukung utama, model alternatif terhadap apa yang ditawarkan Barat, Amerika Serikat, Uni Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang bisa dan seharusnya benar-benar kita bedah dalam setengah jam ke depan atau lebih. Itu adalah poin yang sangat bagus yang Anda sampaikan. Ketika Anda mengatakan demokrasi liberal, menurut saya yang perlu kita pahami dari istilah itu adalah model politik Barat dan seperangkat prinsip tertentu yang kadang-kadang mereka jalankan dan kadang-kadang tidak, tetapi setidaknya mereka menyatakan prinsip-prinsip tersebut. Dan yang kita lihat mungkin adalah satu hal yang muncul dari Perang Dingin, adalah bahwa mayoritas, pada dasarnya hampir semua negara telah menerima bahwa ekonomi pasar itu berhasil, tetapi mereka tidak serta-merta menerima atau mengikuti paham neoliberalisme dan mengaitkannya dengan kapitalisme. Karena maksud saya, mari kita akui, Amerika Serikat dan sebagian wilayah Eropa, bagian-bagian Eropa yang cukup baik, juga sangat-sangat terpengaruh, bukan? Terpengaruh oleh kepentingan korporasi dan kepentingan modal. Sementara di tempat-tempat seperti Tiongkok, memang ada kekuatan pasar, tetapi tidak ada pengaruh uang dalam bentuk lobby terhadap proses politik. Memang ada kekuatan lain yang mengatur pengambilan keputusan politik. Kita telah melihat bagaimana, selama 25 tahun terakhir, sebagian besar Vladimir Putin sebenarnya lah untuk membatalkan liberalisasi dan kekuasaan para oligarki atas sistem. Tidak semuanya dan tidak sepenuhnya, tetapi kita melihat pembalikan dari bagian agenda neoliberalisme tersebut. Namun pengakuan itu ada bahwa tidak. Kekuatan pasar memang bekerja. Maksud saya, dalam video yang baru saja Anda terjemahkan dengan Vladimir Putin, dia sebenarnya mengatakan bahwa penetapan harga minyak yang akan mengalir melalui pipa dari Mongolia ke Tiongkok akan didasarkan pada prinsip-prinsip pasar. Dia secara khusus menegaskan, lihat, ini akan berjalan sesuai aturan tersebut, yang tampaknya kini disetujui oleh Global South dan semua pihak lainnya. Kita akan membangun di atas dasar itu, karena hal tersebut menciptakan kemakmuran. Jadi, Barat dalam hal ini harus menerima kenyataan bahwa sebagian dari apa yang mereka pertahankan memang berhasil, dan hal-hal lainnya sama sekali tidak berhasil bagi pihak lain. Tapi sisanya tidak lagi menerima perintah. Paling banyak yang mereka lakukan adalah mengambil contoh, bukan? Untuk melihat apa yang berhasil dan tidak berhasil dalam membawa kemakmuran ekonomi. Jadi, dalam arti tertentu, kita sekarang berada di posisi di mana banyak negara telah belajar dari pelajaran yang sangat berat itu, bahwa jika Anda menerima semua yang datang dari Barat, Anda akan berakhir dalam neokolonialisme dan jebakan utang IMF, dan Anda miskin selama 50 atau 60 tahun ke depan. Jadi, Anda harus menciptakan campuran sendiri dari hal-hal yang cocok untuk Anda, seperti yang Kak Antini segukan Singapura sejak awal. Dan sekarang, Tiongkok adalah mega Singapura yang membuktikan hal tersebut. Anda tahu, inilah inti permasalahannya. Dan mari kita benar-benar merangkum gagasan tentang seberapa efektif kapitalisme pasar hingga ke intinya. Karena apa yang Anda angkat sangat-sangat penting, yaitu gagasan bahwa kapitalisme pasar memang bisa membawa kemakmuran.
ia dapat meningkatkan kualitas hidup banyak orang. Namun perbedaan antara barat dan non-barat adalah apakah kapitalisme pasar berada di tangan perusahaan swasta atau di tangan negara. Dan ini yang sebenarnya sedang kita amati. Jika kita benar-benar ingin mengetahui apakah ada pertarungan ideologi di masa sekarang, kita bisa melihat Perang Dingin, yang merupakan pertarungan antara sosialisme Marxis dan kapitalisme pasar bebas. Socialism and free market capitalism. Where we are today is ultimately Di mana kita berada hari ini, pada akhirnya adalah kapitalisme neoliberal yang diregulasi dan diprivatisasi di barat, atau secara efektif jenis kapitalisme korporatis yang dimodelkan dan diekspor oleh pemerintah Tiongkok ke seluruh dunia. Karena dalam model Tiongkok, dan saya tidak mengatakan bahwa ini adalah model yang sempurna, namun inilah model yang sedang naik daun di banyak negara berkembang. Dalam model ini, pasar tetap ada, tetapi diatur oleh negara. Inilah perbedaan besar Rusia, Tiongkok, BRICS, SCO, dan Barat neoliberal. Anda tidak melihat di dunia non-Barat adanya tokoh-tokoh seperti Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, atau Koch bersaudara. Anda tidak melihat mereka sana. Of Koch brothers, you don't see these. Within the non-Western world, if there are di dunia non-Barat, jika ada teknokrat ekonomi, mereka tidak hanya menjadi bagian dari negara, tetapi juga anggota partai dari negara tersebut. Ini bukan berarti bahwa hal ini lebih unggul dibandingkan Barat, tetapi pada saat kita sedang berdiskusi sekarang, negara-negara berkembang yang semakin terlihat akan, jika tidak mendominasi pasar global, setidaknya memiliki pengaruh besar terhadapnya. Melakukannya melalui regulasi birokrasi negara. Ini pada akhirnya alasan mengapa Rusia sejalan habis growthing bertirmi yang tertiada Tiongkok dan negara-negara BRICS lainnya. Kesannya daw pasalit, itime breeze na berpikir mezgaf memberikan brutalitas hidup almost the door forward. Improvements to the quality of life of many people. Russia, China, Indonesia, India, Rusia, Tiongkok, Indonesia, India, Brasil, dan negara-negara lain percaya bahwa keberhasilan pasar seharusnya memberikan semacam manfaat, semacam penghargaan bagi kepentingan kolektif. Bukan hanya untuk mereka yang memanfaatkan pasar atau untuk pasar yang dikendalikan negara di dunia non-Barat. Akan menarik untuk melihat apakah pada akhirnya ini menjadi bentuk kapitalisme alternatif yang menantang kapitalisme Barat. Karena yang tidak kita lihat, benar, inti saya di bank negara ini adalah sosok-sosok seperti Jeff Bezos, Elon Musk, George Soros, Richard Branson, atau individu-individu lain dari Rusia, Tiongkok, India, Indonesia, Iran, atau Brasil. Richard Branson or any of these other individuals, right? In the West, we have these, Di Barat, kita memiliki para guru pasar yang tidak terhubung secara politik dengan apapun. Mereka hanyalah bagian dari pasar. Mereka memang terhubung dengan politik, tapi pada akhirnya mereka memengaruhi politik daripada terlibat langsung. Di dunia non-Barat, terserah bagaimana Anda menilainya, saya tidak mengatakan bahwa saya mendukung ini, juga tidak mengkritiknya. Ini hanya model alternatif. Mereka yang setara dengan individu-individu tersebut adalah anggota negara, anggota birokrasi negara, dan mereka selalu tertarik untuk mencoba memberikan semacam kesejahteraan sosial bagi mayoritas besar warga negaranya. Saya pikir inilah yang pada akhirnya akan kita lihat ke depan sebagai salah satu perbedaan ideologis utama antara Barat dan non-Barat. Ya, salah satu hal yang jelas kita lihat di masyarakat non-Eropa dan non-Amerika Utara adalah penekanan yang kuat, terutama di Asia, pada upaya menghadirkan kemakmuran, bukan? Dan itu juga berlaku untuk Rusia, bukan? Tujuan negara adalah memastikan bahwa sejumlah besar orang memiliki kehidupan yang layak dan melihat adanya perbaikan dalam hidup mereka. Kita telah melihat bagaimana semangat itu pada dasarnya telah hilang di Eropa dan Amerika Utara. Karena penekanannya hanya pada, kami adalah demokrasi yang baik. Jadi tidak masalah jika orang-orang tertinggal dan jika generasi ini memiliki pendapatan dan kemakmuran yang lebih rendah daripada generasi sebelumnya. Karena pada akhirnya kita tetap demokrasi. Dan retorika semacam ini menurut saya sangat merusak seluruh tatanan sosial. Sementara di bagian lain dunia sudah menyadari, lihat, yang penting adalah kemakmuran.
other parts have realized, look, it's prosperity. We need to generate prosperity. Kita perlu menciptakan kemakmuran. Tidak, kamu benar. Dan apa? Ini telah membawa kita ke situasi di mana saya benar-benar percaya bahwa kita melihat tingkat keangkuhan yang luar biasa dari Barat. Sangat luar biasa. Karena tindakan berbicara adalah sesuatu yang kamu pegang jika kamu sudah tidak bisa memberikan hasil lagi. Dan ini adalah sistem yang sudah tidak bisa memberikan hasil lagi. Dulu bisa, tapi sekarang tidak lagi. Dunia multipolar kemudian adalah dunia di mana ada ekonomi-ekonomi besar yang benar-benar berfungsi dengan satu cara atau lainnya. Eropa dan Amerika Utara benar-benar terancam. Mereka masih memiliki keunggulan ekonomi yang sangat penting yang membantu mereka. Tetapi mereka terus-menerus mensabotas potensi mereka sendiri. Sementara yang lain justru berusaha melipat gandakan potensi mereka, bahkan dengan bekerja sama. Apakah ini fenomena dekade ini, atau dekade-dekade sekarang? Dan Bamus menurut Tuwaful, Takhim Hari Twini Trace Dan Tidwasing. And how do you see it play out over the long term? Yeah, this is a fantastic question. Ya, ini pertanyaan yang luar biasa. Luar biasa. Terima kasih sudah mengangkat hal ini, Pascal. Karena kamu tahu, sekali lagi, kamu dan aku sama-sama berasal dari Barat. Kita berdua sebagian besar sependapat soal ini. Melanjutkan kutipan dari Huntington, tapi bukan dari Clash of Civilizations, melainkan dari karya sebelumnya yang ia tulis. Ada dua karya sebelumnya yang perlu saya sebutkan. Yang pertama adalah yang ia tulis pada tahun 1960-an, berjudul Political Order in Changing Societies. Ini lebih dikenal di kalangan akademisi daripada masyarakat umum. Lalu dia menulis karya lain di awal tahun 90-an berjudul The Third Wave, yang membahas bagaimana negara-negara di Eropa Selatan, Eropa Timur, dan Amerika Latin bertransisi menuju demokrasi. Latin America have transition to democracy. So let me take this in bit by bit to Jadi, izinkan saya membahas ini sedikit demi sedikit untuk menjawab pertanyaan Anda. Satu hal yang bisa kita lihat dari banyak negara di Organisasi Kerjasama Shanghai adalah bahwa mereka paling tidak bukanlah demokrasi liberal. Beberapa di antaranya mungkin otokrasi. Beberapa mungkin demokrasi yang tidak liberal. Tetapi mereka bukan demokrasi liberal dalam arti Amerika Utara atau Eropa. Namun, sebagian besar negara tersebut cukup sadar untuk memahami bahwa kemakmuran ekonomi, peningkatan kualitas hidup adalah hal yang penting bagi warga negaranya. Jika tidak ada hal lain, Huntington menyebutkan hal ini dalam Political Order maupun The Third Wave dengan menggunakan istilah yang disebut legitimasi kinerja. Benar ya? Saya ulangi, legitimasi kinerja. Right, let me repeat that. Performance legitimacy. It's an ingenious strategy in which Ini adalah strategi yang cerdik di mana pemerintah otoriter menyadari bahwa untuk menjaga rakyat tetap bahagia dan patuh, mereka perlu fokus pada pembangunan ekonomi, peningkatan konsumerisme, serta investasi dalam industrialisasi dan digitalisasi. Hingga pada akhirnya kelas menengah yang terus berkembang dapat hidup di negara-negara seperti Tiongkok, Rusia, Kazakhstan, Uzbekistan, Mongolia, Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir. Anda paham maksudnya bukan? Di pampuitsis tintol and betipin de kength. And we profiteris mengkritik dan memprotes menggeskinio. Criticizing and protesting this oligarchy, the leaders provide a Para pemimpin menyediakan lingkungan yang cair dan fleksibel, di mana seseorang bisa menjadi kaya, bisa berkembang, bisa menjadi kelas menengah, bisa memiliki properti, bisa berlibur, bisa mendapatkan iThing terbaru, bisa menggunakan semua media sosial seperti masyarakat konsumtif di Barat. Dan pertanyaan besarnya adalah, bisakah sebuah masyarakat non-demokratis hidup, berfungsi, dan tumbuh dengan makmur tanpa demokrasi liberal selama ada investasi dalam pembangunan ekonomi? Dan menurut saya, apa yang telah ditunjukkan oleh negara-negara seperti Tiongkok dan Rusia, serta negara lain adalah mereka bisa. Itu tidak berarti bahwa demokrasi tidak relevan. Jangan salah paham. Itu tidak berarti bahwa demokrasi tidak relevan. Namun, yang dimaksud di sini adalah bahwa kelas menengah yang sedang tumbuh, jika mereka merasa bahwa mereka tidak tertindas, mereka tidak diindoktrinasi secara ideologis. Tetapi jika mereka merasa bahwa dunia
ya kurang lebih sama saja. Dan mereka juga memahami bahwa banyak negara barat yang mengaku sebagai panutan demokrasi liberal justru menerapkan jenis kapitalisme privat yang menempatkan kaum superkaya di atas penderitaan kelas bawah yang dieksploitasi, dan pada saat yang sama mengaku berbicara atas nama hukum internasional, hak asasi manusia, prinsip-prinsip universal, sambil menutup mata dan telinga terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan di tempat-tempat seperti Timur Tengah dan lainnya. Maka banyak warga negara dari negara-negara yang sedang berkembang ini akan melihat iklan demokrasi liberal dan bertanya, apa sebenarnya maknanya? Sebenarnya tidak ada apa-apa dalam arti itu. Jadi dalam hal ini, saya pikir kemana kita akan menuju pada tahun 2025 adalah bahwa garis pemisah antara demokrasi dan non-demokrasi tidak lagi hitam dan putih. Ini bukan lagi demokrasi dalam pengertian ilmu politik klasik. Tidak lagi berlaku bahwa negara demokrasi adalah negara makmur dan negara otoriter adalah negara miskin. Tidak. Negara makmur bisa saja demokrasi atau non-demokrasi. Dan ini adalah sesuatu yang banyak orang, ini tidak serta-merta berarti bahwa generasi mendatang itu non-demokratis atau anti-demokrasi. Tetapi mereka cenderung berpikir bahwa pada akhirnya, demokrasi adalah sesuatu yang tidak lagi dimonopoli oleh Barat. Setidaknya dalam hal narasi dan nilai-nilai filosofisnya. As far as its narrative and its philosophical morals. Jadi mungkin yang kita salah pahami di Barat adalah percaya bahwa demokrasi, kendaraan politik yang kita bangun, sampai batas tertentu, dan yang juga pernah ada di tempat lain sebelumnya, tetapi kita yang mengusungnya, adalah perwujudan dari sebuah nilai yang sebenarnya jauh lebih tinggi, atau dalam arti tertentu, lebih mendalam daripada cara kita menerapkannya. Mungkin nilai itu sebenarnya adalah sesuatu seperti, katakanlah, keadilan. Jika orang merasa bahwa masyarakat mereka adil, bahwa mereka memiliki peluang yang adil untuk berhasil di masyarakat, dan bahwa masyarakat memberi mereka apa yang seharusnya mereka terima, maka mereka tidak peduli siapa yang memimpin selama mereka merasa sistemnya berjalan. Dan demokrasi tentu saja adalah sarana untuk mencoba mewujudkan hal itu, untuk menghadirkan keadilan dalam arti mobilitas sosial, tetapi juga dalam hal suara politik dan keterlibatan. Kita melihat bahwa di Barat, kita memiliki bentuk demokrasi yang sangat berbeda. Saya tidak akan pernah, sama sekali tidak, mencoba membandingkan demokrasi Swiss dengan Amerika Serikat, karena keduanya berfungsi dengan cara yang sangat berbeda. Mereka memiliki mekanisme partisipasi politik yang berbeda. Dengan cara yang sama, Anda juga memiliki cara partisipasi politik dan sosial yang sangat berbeda di Tiongkok, Singapura, dan Jepang. Namun, jika sistem itu berjalan dan masyarakat merasa puas dengan apa yang terjadi, maka ya, itulah jawabannya. Bukan, Anda telah memiliki sebuah sistem yang berfungsi. Dan itulah pada dasarnya definisi dari legitimasi kinerja, bukan? Membuat orang-orang yang dianggap penting merasa puas dan mereka tidak akan mempertanyakan hegemoni atau otoritas negara. Inilah kenyataan pahit di abad ke-21. Anda benar sekali soal itu. Dan lihatlah, kualitas hidup meningkat di Asia Tengah, di beberapa negara di Afrika, di Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Kualitas hidup meningkat. Konsumerisme ada di sana. Tidak ada ideologi yang secara terang-terang itu ia mensturi thnam mempilihkan orang lain. Jadi warga biasa menyadari, saya bisa menghasilkan uang, saya bisa menjalani hidup saya sendiri, saya bisa mengurus urusan saya sendiri, saya bisa membeli rumah, saya bisa membeli mobil, saya bisa berkeluarga, saya bisa hidup dengan baik, saya bisa hidup dengan baik. Jika itu sudah cukup, Anda tidak akan menggigit tangan negara yang secara efektif memungkinkan hal itu, yang pada dasarnya adalah konsep legitimasi kinerja menurut Huntington. Ada catatan kecil dalam hal ini, yaitu jika negara lab otoriter, sesekali masyarakat mengharap barang bermiara tersebut. Ketika negara-negara menerapkan jenis reformasi tertentu, mereka mencabut pembatasan.
Mereka mengizinkan penggunaan platform media sosial tertentu. Misalnya, sebelumnya Twitter dilarang. Sekarang Anda bisa menggunakan Twitter. Dulu, Instagram atau Facebook atau YouTube dilarang. Sekarang Anda bisa menggunakan YouTube. Setelah Anda memberikan katakanlah kemewahan-kemewahan ini, sangat berisiko untuk mengambilnya kembali. Namun setiap 5 hingga 10 tahun, kualitas step mesti memain, sehingga wanit mat mesti mark. Skes nomor yang dimaksud dapat segenya reformasi. Can provide more and more reforms, but at some point the state is going to reach a point where Namun, pada titik tertentu, negara akan mencapai suatu keadaan di mana, dan ini adalah pendapat Huntington, bukan saya, negara akan memberikan tingkat reformasi tertentu yang hampir membatalkan atau meniadakan gagasan monopoli politik. Pada akhirnya, orang-orang akan mulai berpikir, saya seharusnya tidak hanya menerima begitu saja apapun yang dikatakan negara kepada saya, tetapi saya seharusnya bisa mempertanyakan negara. Saya seharusnya bisa menantang negara. Sehingga muncul gagasan untuk menghadirkan pluralisme politik. Jadi bahkan gagasan membeli loyalitas dari masyarakat melalui ekonomi pun, pada akhirnya akan menciptakan kelas menengah, yang memungkinkan kelompok orang tersebut merasa bahwa mereka memiliki hak untuk, jika tidak menantang negara, setidaknya mempertanyakan negara. So it almost is to the point where democracy becomes. Jadi hampir sampai pada titik di mana demokrasi menjadi bukan sesuatu yang tak terelakkan, tetapi, dan ini adalah sesuatu yang sering dibahas dalam literatur ilmu politik. Ini tidak banyak dibicarakan di ranah publik, tetapi ada gagasan bahwa reformasi ekonomi adalah tahap pertama dalam memfasilitasi tingkat pluralisme politik yang lebih besar. Adanya perdebatan multipartai, setidaknya itu, bukan? Namun pada akhirnya, hal ini menunjukkan bahwa demokrasi pada dasarnya adalah variabel universal. Demokrasi bukanlah panggilan dari Barat, dan bukan sesuatu yang harus diperkenalkan Barat kepada non-Barat, karena hal itu akan terjadi. Apapun yang terjadi, mungkin butuh waktu 20, 30, 40, 50 tahun, tetapi itu akan terjadi. Isu yang lebih besar yang juga ingin saya sampaikan kepada semua pemirsa adalah bahwa Anda tahu, ketika sebuah negara seperti Rusia, Tiongkok, Kazakhstan, Uzbekistan, Singapura, apapun itu, negara non-Barat, pada akhirnya berkembang menjadi suatu bentuk pluralisme politik. Demokrasi tidak selalu berarti pro-Barat. Itu tidak berarti pro-Amerika. Itu tidak berarti pro-Eropa. Dan saya yakin banyak dari pemirsa kita cukup cerdas untuk mengetahui bahwa banyak negara non-Barat telah memutuskan untuk mengambil jalur demokrasi, tetapi tidak mengikuti jalur pro-Barat. Dan pada akhirnya menjadi sasaran intervensi Barat yang melibatkan semacam pergantian rezim yang membawa pemerintahan yang jauh lebih patuh dan kooperatif dengan Barat. Compliant and cooperative with that West. These are very, very good observations. Ini adalah pengamatan yang sangat baik. Dan kita juga melihat bagaimana gagasan ini, gagasan Barat tentang dunia yang berpuncak pada pertarungan antara demokrasi liberal dan otokrasi, adalah cara yang bodoh untuk melihat dunia. Maksud saya, itu memang secara objektif bukan seperti itu cara kerjanya. Kita bisa sepenuhnya menyingkirkannya. Itu benar-benar tidak adil. Dan saya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyinggung contoh Mongolia. Mongolia kecil, sebenarnya Mongolia besar, tapi kecil dari segi jumlah penduduk. Terjepit di antara dua raksasa, Rusia dan Tiongkok. Dan selama 30 tahun terakhir, mengalami proses demokratisasi. Anda tahu demokratisasi sesuai buku teks, dan hampir setiap tahun ada inovasi baru dalam pembagian kekuasaan dan konfigurasi ulang yang menciptakan sistem checks and balances, dan benar-benar menjadi contoh nyata demokratisasi dan liberalisasi sesuai buku teks. Democratization and liberalization, not liberalization, but democratization for sure. Bukan liberalisasi, tapi pasti demokratisasi. Dan Mongolia berintegrasi dengan sempurna dengannya. Dan sekarang, tentu saja, di SCO, mereka bahkan berhasil membangun pipa yang melewati wilayah mereka, karena kedua negara itu mempercayai mereka. Jadi, ini bukanlah persaingan antara dua sistem tersebut. Setidaknya, Rusia dan Tiongkok tidak peduli dengan sistem yang dimiliki Mongolia, selama secara geopolitik Mongolia sejalan, dan mereka melakukannya dengan sangat baik. Dan saya berpendapat bahwa warga Mongolia
akan mendapatkan manfaat dari kerjasama ini, yang sangat berbeda dengan apa yang dilakukan Eropa, dan bagaimana mereka mendekati negara-negara lain yang bagian dari Barat. These West countries that are not the West. Yeah. So it's a good thing that you brought up Mongolia because Ya, jadi bagus sekali Anda menyinggung soal Mongolia. Karena di banyak kelas yang saya ajar tentang politik komparatif dan teori transisi demokrasi, saya menggunakan data dari Freedom House untuk memberikan gambaran umum tentang bagaimana negara-negara dipersepsikan. Bebas, sebagian bebas, tidak bebas. Saya cukup yakin bahwa semua penonton kita, setidaknya sampai tingkat tertentu, sudah akrab dengan data dari Freedom House. Saya biasanya menunjukkan peta Asia, dan sebagian besar negara dianggap tidak bebas. Namun Mongolia justru bebas. Mongolia dianggap sebagai negara demokrasi. Dan mahasiswa saya selalu bertanya, bagaimana Mongolia bisa berhasil melakukan ini, sementara mereka seperti yang terjepit di era Rusia, Tiongkok, dan negara-negara Asia Tengah lainnya. Jadi selama saya berada di Uzbekistan, saya berkesempatan bertemu dan bekerja dengan seorang rekan saya yang berasal dari Mongolia. Saya menanyakan pertanyaan ini kepadanya, karena dia adalah salah satu pakar terkemuka di Webster University tentang Mongolia. Anggap saja begitu. Saya bertanya kepadanya, bagaimana dengan Mongolia? Bagaimana bisa negara itu menjadi demokrasi jika dibandingkan dengan negara lain? Dia berkata, tenang dulu, tunggu sebentar. Baik, biarkan saya jelaskan keadaannya seperti adanya. Secara garis ada dua partai politik umat di Mongolia. Salah satunya adalah bekas Partai Komunis yang sebagian besar telah melakukan reformasi dan bekerja dalam sistem pemilu. Dan yang lainnya adalah para pendukung setia Partai Demokrat. Sekarang, keduanya adalah partai politik yang mapan dan sudah berakar kuat, yang memiliki klien masing-masing. Keduanya korup, dan siapapun yang berkuasa memiliki wewenang dan kemampuan untuk pada dasarnya mencuri dari negara. Namun kedua partai tetap menjalankan pemilu secara berkala. Jadi pada titik tertentu, publik akan marah pada partai yang sedang berkuasa dan memilih partai oposisi sebagai cara untuk menyingkirkan partai petahana. Jadi jika yang berkuasa adalah Partai Demokrat, Anda memilih mantan komunis untuk mengembalikan mereka ke tampuk kekuasaan sebagai hukuman bagi Partai Demokrat karena mencuri, karena korupsi. Dan ketika komunis berkuasa, Anda memilih melawan mereka karena mereka juga mencuri. You vote for them. You vote against them because they're stealing. So what makes Mongolia a democracy? Jadi, yang membuat Mongolia menjadi negara demokrasi adalah adanya pergantian partai. Ini dalam arti yang sangat struktural dan prosedural. Namun, poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa tiba-tiba Mongolia bekerja secara ekonomi dan infrastruktur dengan Rusia dan Tiongkok. Sekarang, Anda mungkin berpikir bahwa negara yang merupakan demokrasi dibandingkan dengan dua tetangganya yang lain, pasti tidak ingin berurusan dengan negara-negara tersebut. Namun yang terjadi adalah mereka membutuhkan sumber daya, mereka membutuhkan infrastruktur, dan sangat masuk akal bagi negara yang pada titik ini mempertahankan tingkat netralitas, bukan? Mereka bukan anggota resmi SCO, mereka bukan anggota resmi EAAU, mereka juga bukan anggota resmi One Belt One Road, tetapi mereka sangat selaras dengan efek lingkungan di sekitar mereka. In tune with the neighborhood effects that are around them. And in that regard, the agreement that was just reached. Dan dalam hal ini, kesepakatan yang baru saja dicapai di Beijing dan Tianjin antara Mongolia dan Tiongkok serta Mongolia dan Rusia untuk proyek yang kita sebut Power of Siberia 2. Sebuah pipa minyak dan gas utama yang mengalir dari Rusia melalui Mongolia ke Tiongkok, memberitahu kita segala hal yang perlu kita ketahui. Mongolia adalah satu-satunya pengendali nasib politiknya sendiri. Tetapi masa depan ekonomi dan infrastrukturnya terikat pada negara-negara tetangganya. Jadi menurut saya, salah satu kisah sukses terbesar dari SCO adalah bahwa Mongolia kini telah semakin terintegrasi dengan banyak negara tersebut. Namun kita perlu menekankan sesuatu. Para pemain utama SCO bukanlah katakanlah negara demokrasi liberal secara resmi atau teknis. Functioning liberal democracies. That does not matter anymore. It really does not matter. Itu sudah tidak penting lagi. Benar-benar tidak penting. Yang penting adalah apakah negara mampu memenuhi janji-janji perbaikan,
kemajuan, modernitas, dan urbanisasi kepada penduduknya atau tidak. Dan kenyataannya, di banyak negara ini adalah jika negara mampu melakukan itu. Jika negara mampu menyediakan konsumerisme, modernitas, dan industrialisasi seperti yang Anda katakan, siapa peduli apakah pemerintah negara itu demokratis, korporatis, atau non-demokratis? En skiwa salib simbit slanks menengah yang sedang tumbuh. Ninal riset sehal yang telah ditalakan banyak ekonom. Sejak zaman Adam Smith, siap tua telik the pemerintah. Adam Smith has said, who cares what the government is? Yeah, That's the point. yeah. Ya, sangat bagus penjelasannya. Dan saya akan berargumen bahwa yang telah kita pelajari adalah bahwa demokrasi dan otokrasi bukanlah dua hal yang saling bertolak belakang dan tidak bisa hidup berdampingan, atau harus memilih salah satu. Kita berada di suatu spektrum. Sistem-sistem ini bisa hidup berdampingan dan telah hidup berdampingan, serta bekerja sama dengan sangat baik jika mereka mau. Seluruh gagasan bahwa ini adalah pertarungan antara keduanya mungkin merupakan perkembangan terbaru dari dominasi ideologis Barat, atau kebutuhan akan dominasi ideologis, keinginan untuk mendominasi itu ke dalam sistem politik sendiri, meskipun mungkin tidak berjalan seefektif yang diyakini. Might not work to the extent that you believe it does, but then you map it and say like, okay, this is how it. Tapi kemudian Anda memetakannya dan berkata, oke, begini cara kerjanya, karena harus seperti kita. Kalau tidak, itu tidak bisa berjalan, dan pasti akan menghasilkan sesuatu yang buruk dan jahat. Jadi ini hanyalah versi terbaru dari, ya, semua orang harus menjadi Kristen. Kamu harus menjadi Kristen karena kami adalah Kristen. Oleh karena itu, kamu juga harus menjadi Kristen. Kalau tidak, kamu jahat. It's so, Ravan ya wupian thmels to bo, anthradics test to canting, madhamenukti tuga at segi sema. Contradiction between the ways that states can work together. Well, I am of the Nah, saya termasuk dalam kelompok Kristen dan benar yakin bahwa Yesus Kristus sebelum apapun adalah seorang sosialis Palestina. Palestinian social. Anda tahu benar begitu? He was absolutely Dan seorang pasifis, dua hippie nomor satu di Mesijas. Tostur decide thingyuma. I mean, the most misunderstood. Maksud saya, orang-orang yang paling sering disalahpahami dalam sejarah justru adalah tokoh-tokoh paling populer yang kutipannya sering digunakan. Yesus Kristus, Adam Smith, Karl Marx. Maksud saya semua orang yang mengaku berbicara atas nama mereka masing-masing seringkali memiliki pemahaman yang sangat bermasalah tentang mereka. Tapi tahukah kamu, ini menarik karena kamu menyinggung gagasan bahwa Eropa, khususnya Eropa saat ini, dan Amerika Serikat. Kamu tahu, saya berwujud Amerika Serikat. Seperti US Swabeth Grove, kami adalah lama tinggal gagasan untuk buat dunia lebih orali serang lain. Negara saya selalu penting atas kepentingannya sendiri. Country is always out for its own interests. But what we see. Namun yang kita lihat pada awal akhir tahun 2025 adalah bahwa dunia non-barat dan non-demokratis menawarkan model kehidupan yang cukup meyakinkan bagi banyak negara berkembang, bahwa seseorang tidak harus menjadi demokrasi liberal seperti di Eropa untuk bisa makmur. Saya juga perlu menekankan kepada para pemirsa kita, dan saya rasa Anda dan saya akan sepakat tentang hal ini. Ini tidak berarti bahwa Anda dan saya adalah pendukung otoritarianisme. Ini juga tidak berarti bahwa kita diam-diam mendukung negara-negara yang pertumbuhan ekonominya pesat, tetapi masih memiliki sejumlah masalah internal di bidang sosial, ekonomi, dan hak asasi manusia. Saya rasa itu sudah jelas di sini. I think that goes without saying here. But the monopoly on what Tapi monopoli atas apa yang dianggap benar di dunia, monopoli atas apa yang secara efektif menjadi panggilan Barat dengan cara seperti itu, itulah inti permasalahannya di sini. Yang saya lihat setelah KTT kerjasama Shanghai dan pertemuan puncak Trump-Putin di Anchorage adalah sekelompok elit politik di Eropa yang masih berpegang pada keyakinan ini, keyakinan yang sangat pinggiran, bahwa mereka masih satu-satunya orang di dunia yang memiliki otoritas moral untuk berbicara tentang apa yang benar. Dan, menurut kata-kata Perdana Menteri Slovakia, Robert Fico, yang baru saja kembali dari KTT Shanghai, ia mencatat bahwa banyak pemimpin Eropa bertindak seperti yang ia sebut sebagai anak-anak yang cemberut.
calls sulky childs, sulky children. They're reacting. They're not leading. But they're Mereka bereaksi, mereka tidak memimpin, mereka hanya sekadar merespons dalam hal itu. Dan Anda tahu, saya bukan seseorang yang mengakui kebangkitan dunia non-barat dan menganggap ini adalah hal yang hebat, tetapi seseorang yang melihat dunia saat ini. Saya melihat KTT SCO, dan saya melihat Vladimir Putin, Xi Jinping, Narendra Modi, di antara yang lain. Dan saya melihat bahwa merekalah para pemimpin baru komunitas global. Lalu saya melihat para pemimpin. Dan Pascal, tolong beritahu saya jika Anda tidak setuju dengan saya soal ini. Tapi saya melihat para pemimpin Eropa dan negara-negara seperti Macron, Scholz, Meloni, dan Starmer. Lalu, saya bahkan melihat para pemimpin Uni Eropa seperti von der Leyen dan yang lainnya. Dan saya harus bertanya, adakah di antara mereka yang memberikan kesan karisma? Do any of them give any sense of charisma? Do any of them give any kind of... Apakah ada di antara mereka yang memberikan inspirasi? Atau mereka hanyalah birokrat tingkat menengah yang sekadar merespons bagaimana dunia bekerja tanpa mereka? Anda tadi menyebut dengan sangat singkat bahwa satu-satunya bagian dunia yang tidak termasuk dalam SCO adalah Eropa. Dan itu bukan karena mereka tidak diundang, tetapi karena mereka menganggap ini bukan bagian dari diri mereka. Anda bilang mereka tidak demokratis. Itu bukan mereka. Tapi pada tahap permainan ini, apa kita benar mazemuth? Terutama extremat embrace sa pagsianti, in tahap benar atau salah, sampai to be popular. Seem to be unpopular. Defending Ukraine at all costs, even though at this point Ukraine... Membela Ukraina dengan segala cara. Meskipun pada titik ini Ukraina, kita belum membicarakan Ukraina. Tapi, maksud saya Ukraina adalah perjuangan yang kalah. Saya berharap keadaannya berbeda, tapi ya, begitulah adanya. Dan tetap saja, sebanyak apapun mereka suka membicarakan pelanggaran hak asasi manusia dan supremasi hukum dan segala macamnya, ketika menyangkut Ukraina, mereka menutup mata dan telinga terhadap apa yang terjadi di Gaza dan tepi barat. Dan dunia tahu ini, mereka melihat ini, mereka tidak bodoh. Jadi saya harus bertanya, adakah orang di luar sana yang benar-benar memandang para pemimpin Eropa atau Kanada dalam hal ini, dan melihat mereka sebagai teladan kebajikan demokrasi, sebagai antitesis dari apa yang kita lihat muncul di seluruh dunia saat ini. Ya, saya rasa kamu benar sekali. Dan kamu tahu, dunia mulai melihat kesombongan itu, dan melihat bahwa ada, berapa sekarang, 2 juta orang di penjara di Amerika Serikat. Maksud saya, jumlah populasi yang di penjara sangat besar. Kamu lihat Gaza, kamu lihat genosida baru yang didukung oleh kekuatan-kekuatan yang mengklaim keunggulan moral ini, dan orang-orang sudah tidak tahan lagi. Jadi menurut saya, wiser untuk mengasas bahwa saat ini kita bisa di momen lebih jelas, meskipun momen hal. Namun, menurut saya, sekarang ada lebih banyak kejelasan dibandingkan yang kita miliki selama puluhan tahun, karena kabut ideologi yang masih terus mengendap, bukan, tentang bagaimana dunia bekerja. Dan sekarang ada lebih banyak orang yang benar-benar melihat hal itu. Yang lucu adalah, tentu saja, minoritas, Barat global, masih percaya bahwa merekalah yang bisa melihat dengan jernih. Padahal sebenarnya, justru yang lainlah yang mulai menyadari, teman-teman, benar sekali. Kalian delusional. Pertanyaan saya adalah berita waktu yang dituan sampai mereka tough men married to Mbaka. Temai, sepangkab zwei, memang. Guys, you're right. That is a bit weird. I mean, look, I feel that maybe I need to say this just for the sake of clarity. Maksud saya, begini, saya merasa mungkin saya perlu mengatakan ini demi kejelasan. Tapi saya rasa saya berbicara untuk kita berdua ketika saya bilang saya tidak senang harus mengatakan ini. Saya tidak senang harus sampai pada kesadaran ini, kan? Kamu dan saya sama-sama berasal dari Barat. Kita berdua berasal dari negara-negara Barat. Dan kita berdua melihat semua ini dan berkata bahwa para pemimpin kita sedang memanipulasi kita. Para pemimpin kita berharap semuanya masih seperti tahun 1995, bukan 2025. Itulah masalah besarnya. Dalam literatur ilmu politik, khususnya hubungan internasional, sudah banyak penelitian yang membahas tentang berbagai polaritas. Unipolaritas, multipolaritas, dan bipolaritas. John Mearsheimer menulis tentang hal ini.
John Mearsheimer writes about this. Ken Waltz writes about this. In my opinion, probably the best. Ken Waltz menulis tentang hal ini. Menurut saya, otoritas terbaik mengenai unipolaritas dan bahayanya adalah Profesor Christopher Lane, yang telah menulis tentang hal ini selama 30 tahun terakhir. Maksud saya, dia sudah menulis tentang ini sejak tahun 1990-an. Dan tahukah Anda? Lane, L-A-I-N-E, untuk para penonton di sini, menulis tentang bagaimana unipolaritas menanam benih kehancurannya sendiri. Dan yang paling buruk adalah jika kekuatan unipolar mewujudkan prinsip-prinsip liberalisme filosofis seperti Amerika Serikat, kita percaya bahwa kita adalah kekuatan untuk kebaikan di dunia. Kita percaya bahwa ketika kita sedang melakukan sesuatu demi kebaikan yang lebih besar. We are doing something for the greater good. When Russia intervenes, it's only for Russia. Ketika Rusia melakukan intervensi, itu hanya untuk kepentingan Rusia. Ketika Iran, Turki, atau Tiongkok melakukan intervensi, itu hanya untuk kebaikan mereka sendiri. Ketika Amerika Serikat melakukan intervensi, menurut pola pikir liberal ini, kita mengorbankan kepentingan kita sendiri demi kebaikan yang lebih besar. Ternyata kita tetap melakukannya demi kepentingan kita sendiri. Benar kan? Mari kita jujur. Amerika Serikat bersama dengan kekuatan besar Eropa secara terbuka telah mengatakan, dan saya tidak masalah dengan ini, saya benar-benar tidak masalah. Mereka benar-benar mengatakan, kami tidak akan menerima perubahan wilayah apapun di Ukraina. Benar kan? Integritas teritorial Ukraina adalah sesuatu yang sakral. Crimea, Donbas, semuanya adalah Ukraina. Baiklah, tapi kalau begitu, turunkan status kedutaan besar Anda di Pristina, Kosovo, menjadi konsulat. Pristina, Kosovo, to consulates. You see, this is the whole point. Inilah intinya. Ya, itulah masalahnya. Dan kemunafikan-kemunafikan itu, masalah-masalah mencolok dalam keseluruhan tatanan ideologis dan tindakan berbicara, kini menjadi jelas. Dan orang lain sudah tidak mempercayainya lagi. Orang lain berkata, baiklah, kami akan melakukan hal kami sendiri, dan kami benar-benar akan bekerja menuju masa depan, bukan menuju kalian. Dan jika kalian ingin ikut, silakan bergabung. Tapi, untuk sekarang, kami akan jalan sendiri. Dan menurut saya, itulah ciri khas dunia multipolar, bahwa sekarang hal ini menjadi mungkin. Tepat di itulah posisi kita sekarang. Itulah tepatnya posisi kita saat ini. Itulah yang dikatakan oleh Rusia, Tiongkok, India, dan negara-negara lain. Mereka berkata, oke, inilah arah yang kami tuju. Jika kalian ingin ikut, silakan. Tapi inilah juga masalah dari hubungan internasional liberal. Liberalisme, bukan liberalisme domestik. Ketika Anda secara ideologis terikat pada suatu tujuan, jika tiba-tiba Anda menyadari, oke, kamu benar, kita hidup di dunia multipolar. Kamu benar, kita harus mengikuti ini. Anda tetap terikat pada komitmen sebelumnya, yang Anda anggap sebagai satu-satunya komitmen. Itulah masalah besarnya. Itulah masalah besar yang kita temukan pada banyak negara saat ini. Anda terikat pada ideologi yang telah Anda pertaruhkan reputasi Anda. Jika Anda tiba-tiba mengakui realitas dunia, Anda mengorbankan Ukraina, sama seperti Anda mengorbankan Serbia. Anda mengorbankan Israel. You throw Israel under the bus. You throw other countries that you have. Kamu mengorbankan negara-negara lain yang sebelumnya kamu klaim reputasimu sangat terikat pada mereka. Dunia lain tidak peduli soal itu. Dunia lain berkata, ya, itu bukan masalah kami. Sama sekali bukan masalah kami. Contoh yang baik dari hal ini adalah tepat setelah pecahnya invasi ke Ukraina pada tahun 2022. Saat itu saya tinggal di Uzbekistan, kan? Saya baru saja pindah ke sana waktu itu. Dan banyak orang bertanya-tanya, apakah Asia Tengah akan mendukung atau mengecam invasi Rusia? Respons resmi Uzbekistan adalah, bukan masalah kami. Kami tidak akan terlibat. Kami tidak akan terlibat. Kami tahu apa yang kalian lakukan. Sangat masuk akal. Sangat masuk akal. Kami tidak akan campur tangan ke satu arah pun. Ini bukan urusan kami. Ini bukan urusan kami. Kalian lakukan apa yang kalian mau. Kalau situasinya berjalan ke satu arah, bagus. Kalau ke arah lain, juga bagus. Skaseth and Mollet. If they go another way, great. Whatever. We're not getting involved. That's it. Itu saja. Ya, dan kita bisa membahas lebih jauh lagi tentang dari mana pola pikir ini berasal, bahwa semua orang harus memilih pihak. Tapi saya rasa kita sudah sering membahas ini, dan pasti akan membahasnya lagi. Michael Rossi,
Saya ingin mendorong semua orang untuk menemukan Anda di YouTube di kanal Anda. Apakah ada platform lain tempat Anda mempublikasikan di mana orang-orang bisa menemukan Anda? Jadi saat ini, terima kasih banyak sekali lagi telah mempromosikan halaman saya. Kanal YouTube saya, Michael Rossi Polisai, bukan hanya sekadar menerjemahkan teks-teks utama dengan subtitle. Sesekali, saya juga mengunggah kuliah-kuliah saya sendiri secara online. Saya juga menyediakan beberapa rekaman kuliah dan kelas yang pernah saya ajarkan ketika saya masih di Rutgers University. Semester ini saya akan sangat sibuk. Saya akan mengajar 7 kelas sarjana di 4 universitas. Jadi, mungkin saya tidak akan seaktif yang saya inginkan di YouTube, karena saya juga butuh waktu untuk tidur, makan, dan mencuci pakaian. Namun YouTube adalah sumber utama saya untuk informasi. Dan saya tidak tahu apakah Anda ingin menyebutkan proyek besar jangka panjang yang sedang kita jalani bersama. Tapi pada akhirnya, ini adalah sesuatu yang ingin saya tuju. Ya. Kami menyebutnya jaringan perdamaian multipolar. Dan akan ada lebih banyak pembicaraan tentang ini dalam waktu dekat. Michael, kamu akan sangat sibuk, tapi saya akan mengganggumu lagi untuk datang online di sini dan berbicara. Michael Rossi, terima kasih banyak atas waktumu hari ini. Terima kasih Pascal. Selain Duno Seno Poisikan ini, selalu menyenangkan berbicara dengan Noah. Terima kasih. Very much.